alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Pekonceng Bapak Ahmad SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 1 Pekonceng yang kami hormati, JGP kita kelas 11 Ibu Dewi Iriana SPD yang hari ini akan melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara diseminasi penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif guna memenuhi tugas CGP Angkatan 11 oleh Ibu Dewi Iriana SPD semoga lancar. Acara yang selanjutnya yaitu langsung acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Iriana SPD. Kepada Ibu Dewi kami silakan. Oke, terima kasih Bu Rusmi telah membuka acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk memfasilitasi kegiatan diseminasi hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memenuhi undangan saya untuk menghadiri kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mulai nih. Saya akan menjelaskan tentang ilmu yang saya dapat ketika kemarin mengikuti kegiatan CGP, di mana apabila ilmu yang saya dapat tidak saya bagikan, itu nanti akan jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Betul begitu, Bu Guru Agama? Betul. Bu Guru Agama sedang sibuk. Oke, kita mulai saja. Ya, sebagai pengantar di sini saya mempunyai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini seiring dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Itu Bapak Ibu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, konsep dari budaya positif di sini terdiri dari 8. Yang pertama, perubahan paradigma untuk belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan 8 konsep budaya positif ini. Begitu, Gitu? Mungkin dari salah satu guru kita, senior saya dari Guru Penggerak, Guru Rusmi, saya yakin sudah melaksanakan di 8 ini. Betul begitu, Bu? Betul. Coba Ibu ceritakan salah satu konsep yang ada dari 8 ini. Ya, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan dari 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma untuk belajar. Anak-anak juga sudah menerapkan. Nilai-nilai kebajikan juga saya sudah berusaha menggali murid untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Selanjutnya, memotivasi perilaku manusia. Setiap hari saya juga sudah memberikan motivasi kepada murid untuk lebih belajar lebih giat lagi. Nah, selanjutnya untuk keyakinan kelas, saya sudah membuat keyakinan atau peraturan kelas yang Dewi. Peraturan ini bukan saya buat sendiri, tetapi melalui musyawarah di kelas, dan poin-poinnya ditentukan oleh siswa sendiri. Mereka jadi kalau melanggar, mereka yang akan punya konsekuensi sendiri. Selanjutnya disiplin positif juga sudah terprogram di kelas saya. Kebetulan ada di antaranya membaca suratan pendek, melaksanakan sholat duha, dan juga senam begitu. Untuk kebutuhan dasar manusia juga
Miss sudah menjelaskan kepada murid itu berdiri. Terima kasih Bu Rusmi. Selanjutnya, poin pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Tadi sudah diawali oleh Bu Rusmi bahwa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, pasti sudah melaksanakan 8 konsep budaya positif. Di sini pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya Bapak Ibu, kita setiap hari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kita pasti melaksanakan yang namanya asesmen awal. Begitu? Ya, diantaranya diagnostik awal. Sebelum pembelajaran pasti kita menyusun itu. Kemudian yang penting lagi, kita menyusun modul ajar sebagai pedoman kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu tentang pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya, miskonsepsi tentang kontrol guru. Di sini, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, ada miskonsepsi kita sebagai guru. Nah, di situ ada ilusi guru itu harus mengontrol murid. Bahwasanya guru itu merasa harus ada paksaan kepada murid agar murid menjadi lebih baik lagi. Guru punya ilusi, guru punya khayal kalau saya berbuat A, si murid pasti nurut kepada saya. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, apalagi kita Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak sudah tentunya melaksanakan disiplin positif secara rutin, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun non pembelajaran untuk membentuk watak perilaku anak supaya punya disiplin dari dalam hatinya tanpa selalu disuruh, tanpa selalu diperintahkan oleh guru. Dengan itu kita sebagai guru membentuk, merancang disiplin positif supaya tetap berjalan dalam keseharian pembelajaran. Berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan disiplin diri, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Ya, efek atau manfaat kita melaksanakan disiplin positif secara rutin. Setiap pagi hafalan suratan pendek, sholat duha bersama, atau ketika mau masuk kelas, saya lihat kelas yang pagi itu sudah mulai dengan masuk kelas secara bergaris, beraturan. Itu lama-kelamaan siswa akan membentuk dari dalam dirinya, oh iya, setiap pagi harus sholat duha. Berarti ada ibadah plus dari 5 wajibnya itu. Nah, itu akan membantu di sekolah, dengan adanya itu di rumah akan terbiasa seperti itu. Kemudian dengan adanya adanya antri dengan berbaris masuk ke kelas akan membentuk watak siswa bahwasanya antri itu harus dilakukan di mana aja antri. Jadi kalau bukan jalurnya, ya berarti harus menunggu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Di sini saya tulis 5 poin. Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Yang ketiga, memberikan pujian. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, jadi contoh yang baik. Dari poin-poin ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan. Poin pertama ini tadi sudah ngobrol dengan Bu Rusmi, kesepakatan bersama. Kita di dalam kelas sebelum awal pembelajaran, bahkan setiap hari pasti setiap pagi kita selalu bertanya kepada murid, anak-anak bagaimana kesepakatan kelas hari ini kita buat,
guru pertama tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua ada lagi Bu Guru kalau mau ke belakang izin sama Bu Guru, tidak dilorong begitu saja. Hal-hal yang membuat anak melakukan sesuatu yang positif. Kemudian tidak pentingnya lagi juga kita menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi antara siswa dengan guru, guru dengan rekan sejawat, guru dengan kepala sekolah, guru dengan wali murid itu akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, yang aman dan tentunya aman bagi anak untuk belajar di sekolah. Dalam kegiatan disiplin positif ada juga nilai-nilai kebajikan yang mencakup prinsip-prinsip moral dan karakter yang dapat membentuk perilaku positif dan membangun hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Di antaranya, di sini saya membuat tiga poin. Yang pertama, yaitu nilai kebajikan yang mengandung profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu sekali apa saja sih profil pelajar Pancasila itu, bisa disebutkan di sini. Atau Bu Ida Rizda ya, profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu Ida? Beriman dan bertakwa kepada diri dan yang Maha Esa dan beranak Mulia. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga mandiri. 4 kreatif. Terus 5 berkebinekaan global. Yang terakhir bernalar kritis. Terima kasih Bu Ida Rizda. Oke, biasa kita nyanyikan bersama-sama dengan murid ya. Sekarang dengan guru. Ayo Bapak Ibu kita menyanyi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila. Iya kan di itu kan dulu. Jadi Bapak Ibu kita menyanyi bersama-sama profil pelajar Pancasila. Bersih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itulah Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila, di mana menjadi ikon untuk kurikulum merdeka nih. Kita lanjutkan. Selain dari profil pelajar Pancasila, ada juga tentang PYP, yaitu Primary Years Program. Di sini toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengar orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, dan lanjut kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power.
Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya yakin dalam kelas Bapak Ibu pasti ada salah satu siswa atau mungkin beberapa siswa yang memang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Itu bisa dilihat dari sikap dan perilaku dari siswa. Contoh kemarin ya, Bapak Ibu, ada peristiwa dari kelas 4, anak siswa kita ada yang bermain tetapi terlalu berlebihan dalam beraktivitas sehingga tidak melihat di depannya ada benda yang membahayakan, akhirnya telapak kakinya terkena paku. Itu mungkin dari dalam diri kurang rasa dari dalam rumah, dari kehidupan di rumah dengan orang tua, dia mungkin merasa kurang kasih sayang dan rasa diterima, sehingga untuk meluapkan kesenangan dalam hatinya merasa kurang di rumah, diluapkanlah di sekolah, merasa bebas untuk bergerak dan beraktivitas sehingga tidak terkontrol, yang akhirnya menginjakan kakinya kepada benda yang berbahaya. Kita sebagai guru dapat membimbing siswa tersebut untuk ke langkah yang lebih baik lagi agar tidak membahayakan siswa tersebut. Lanjut, masih di kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk Bu Guru sendiri, Pak Guru sendiri, Pak Guru. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Contoh, murid ini suka sekali teriak. Di mana-mana teriak, karena dengan teriak dia merasa puas. Kita sebagai guru dapat membimbing siswa tersebut diberikan ruang agar teriaknya itu menghasilkan suatu prestasi. Contoh, karena sukanya teriak, kita latihlah mungkin membaca puisi, bernyanyi, berpidato. Dengan begitu akan lebih terarah. Kita punya beberapa mood spesial dan tentunya pastinya Bu Rusdi sudah mengalami ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu tentang mood spesial tersebut? Ya, awalnya saya kaget ya. Saya kaget ketika menemukan siswa yang spesial sekali karena sukanya teriak-teriak seperti itu. Tapi akan saya berusaha bimbing untuk menjadi lebih baik lagi. Saya arahkan bahwa di suatu saat dia menemukan masa depannya lebih bagus lagi lewat kelebihannya. Yang teriak-teriak itu nanti saya bimbing melalui misalkan nyanyi atau gitu ya tadi bilang dengan baca puisi, kan suaranya lantang gitu, yang akan menghasilkan prestasi. Amin. Terus sekali yang diucapkan Bu Rusdi. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Contoh murid kita sendiri ataupun diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika saya suka bernyanyi, mungkin Bu Rusdi suka menari, Pak Rosi suka sekali berdiskusi, mungkin Pak Isu suka sekali merenung. Jadi saling menutup, saling melengkapi. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ya. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Di sini saya tulis 3 poin motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi
motivasi perilaku manusia, punya motivasi satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita sebagai guru pasti merasakan ini. Dari hal-hal setiap hari kita berangkat ke sekolah. Coba, menurut Bapak Ibu apa? Saya ingin tahu. Satu saja. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya Pak Yesus lakukan apa sih? Setiap mau berangkat, setiap sampai. Ya, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa. Oh iya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berdoa. Doa kan Ya, bisa. ya oke. Pak Rasi apa Pak Rasi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Datang ke sekolah tepat waktu. Iya. Betul sekali. Jadi punya trik Pak Rosi, Pak Yesus punya trik, punya jimat. Jadi sebelum diberi hukuman oleh atasan, ya, hukuman mungkin tidak harus dicambuk ya Bapak Ibu, tapi berupa ucapan atau lisan yang memang kadang menyakiti hati. Nah, untuk menghindari sakit hati itu, maka kita berusaha berangkat ke sekolah tepat waktu, bahkan kalau bisa kurang dari jam 7 agar kita lebih siap lagi untuk menghadapi siswa. Oke, poin kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini siswa kita masih sekali mindsetnya poin nomor 2. Mau maju kalau gurunya ini mau guru punya hadiah, siapa yang mau maju? Pasti banyak yang mengacungkan tangan. Tapi kalau gurunya hanya siapa yang mau maju, otomatis siswanya pasti diam semua. Saya yakin di kelas ini semuanya sama seperti itu. Ya kan tidak Bapak Ibu? Betul sekali. Berarti masih pakai teori zaman dahulu kita sekolah ini. Ya, zaman sekarang kita menghadapi Gen Z ya, di mana Gen Z ini sangat kreatif sekali, lebih kreatif dari gurunya. Kita sebagai guru jangan kalah sama anak didik. Ya, kemudian poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, dari 3 motivasi ini, mana sih yang Bapak Ibu paling diinginkan dan paling yang sesuai dengan kita sebagai guru? Mungkin Bu Widi bisa menjawab bergantian dengan yang lain. Dari Bu Widi, poin mana Bu Widi yang paling pas dengan diri kita sebagai seorang didik? Nomor 3. Nomor 3. Pak Yesus nomor berapa Pak? Nomor 3. Iya. Oke, senior saya 2 guru penggerak sudah di luar kepala materi ini pasti. Poin berapa Bu Rizmi dan Bu Daniza? Nomor 3. Bu Daniza? Poin nomor 3, betul sekali. Nanti akan kita temukan poin ini di segitiga restitusi. Ya, sebagai seorang pendidik, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi guru itu harus punya kontrol terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita meskipun sebagai penghukum, tapi karena kita menghadapi Gen Z, kita sudah tidak pakai yang namanya lidi tajam. Kita sudah tidak menggunakan penghapus yang kita lempar kepada anak didik. Kita sudah tidak memberikan hukuman kepada anak untuk memegang ember kanan kiri dan kakinya diangkat. Sudah tidak. Tapi lebih ke yang kreatif lagi. Ya, poin pertama, penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nih. Ya, biasanya Pak Wali seperti ini ya kepada anaknya ya, sehingga anaknya takut kalau ketemu posisi. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Jawab soal ini salah.
disuruh ini salah. Biasanya begitu ya Bu Widi. Kemudian yang ketiga, selalu always nih, muridnya always, pasti selalu yang terakhir selesai. Biasanya ada di kelas siapa nih? Nek rapek ini di sini siapa ini? Pak Yusuf. Kelas 1 ya. Oh ya, karena masih A, I, U, E, O. Oke. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri dalam menghadapi murid yang memang luar biasa. Itu tentang poin 1 sebagai penghukum. Poin kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini yang biasa bersuara lebih lembut beda Rosidah nih. Kalau resmi melihat situasi dan kondisi, tidak always lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Coba Bu Rusmi contohkan mengucapkan kalimat yang ada di tampilan layar. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau zaman dulu saya sekolah tidak seperti itu contohnya. Iya, bagaimana? Coba contohkan Pak Rosi. Zaman dulu kalau gurunya marah. Kamu gimana sih? Kok bisa? Gak bisa jadi anak yang benar. Ada perbedaan di sini tentang kalimat lembut. Betul sekali. Sebuah kalimat apabila dibaca tidak bertatap muka langsung dengan orangnya akan memiliki arti yang berbeda. Kita lihat tulisan ini seperti berkatanya kasar. Karena ada kata sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi kalau kita bertemu seperti tadi, mungkin yang mengucapkan sangat lembut, yaitu Bu Rusmi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Jadi, untuk mengartikan sebuah kalimat, janganlah langsung diartikan lewat sesuatu pikiran sendiri. Harus kita artikan lebih luas. Itu poin kedua, pembuat merasa bersalah. Kita ke poin ketiga, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, zaman sekarang, zaman kekinian, murid merasa itu guru sebagai teman. Bukan itu guru saya, bukan, tapi temannya. Dengan begitu mereka akan merasa lebih nyaman ketika kegiatan pembelajaran. Tidak memiliki rasa yang sangat takut sekali. Aku takutlah ketemu Pak Rosi. Belum apa-apa sudah takut. Tapi dengan kita berusaha menempati posisi sebagai teman, anak akan merasa nyaman. Pak Rosi asik loh orangnya. Sudah bisa tiktokan. Nanti kita ajak tiktokan ya di luar pelajaran. Nah, dengan begitu mereka merasa punya teman. Selain teman yang di kelas, juga gurunya merasa sebagai teman. Kemudian posisi keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita sebagai guru, selain kita memberikan pendidikan, ilmu pembelajaran materi di kelas, kita juga harus dapat mengawasi, memantau siswa kita di kelas maupun di luar kelas, bahkan di lingkungan luar sekolah. Contoh, karena kita berada di lokasi desa Pekuncen, mungkin ada anak-anak kita yang bertemu kita di luar hari sekolah. Kita bisa pantau mereka dari jauh. Oh iya, itu sering bawa motor, itu anak didik saya. Kita bisa pantau bahwa motornya kenceng sekali apa tidak. Jadi ada perhatian plus di luar sekolah. Itu posisi kita guru memantau ataupun mengawasi.
Jangan mentang-mentang tidak di dalam hidup sekolah, di luar hari sekolah, kita merasa tidak memperhatikan atau bahasa gaulnya anak cuek bebek. Ih, gurunya cuek bebek iki orang laporan kalau kepala iki, aku orang bawa motor banter ya belum tenang. Tapi kalau kita sudah mengawasi, mungkin, hei kamu mau kemana? Mereka langsung saling berburu, agak ada rasa, oh ada berburu. Jadi aku harus bisa menjaga sikap. Ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, nah ini contohnya, peraturannya apa? Peraturan hidup di kelas, di sekolah, ataupun di luar sekolah. Untuk peraturan sendiri, setiap sekolah mempunyai peraturan masing-masing. Mari Bapak Ibu untuk lebih santai lagi kita seperti gak semangat kita ice breaking dulu bersama nih. Ayo berdiri depan, kalian sudah bisa kita ice breaking bersama. Ayo. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Hai friends, apakah Anda lelah melihat Sudah lebih santai Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya Pak Rofi? Oh, sudah segar. Butuh yang segar-segar nih? Ya, silakan lihat jilbabnya berwarna pink. Segar sekali ini.
posisi kelima yaitu sebagai manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, kita sebagai guru juga harus dapat memposisikan kita sebagai manajer. Apabila anak yang mempunyai masalah, kita dekati secara baik agar dapat dibimbing cara pemecahan masalahnya seperti apa. Janganlah kita sebagai guru menghakimi secara secara sepihak. Ya, berikutnya kita ke keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu sudah menyusun keyakinan kelas masing-masing? Sudah. Contoh keyakinan kelas 3 apa saja Pak Yusuf? Ini sudah dibuat. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, terus bagi yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan nanti ada denda, itu ya kesepakatan atau sanksi. Ini berupa membayar uang Rp1.000 ke kas. Jadi uangnya banyak ya Pak Yusuf. Mantap. Selanjutnya ada lagi Pak Yusuf? Baru 2 loh Pak. Contoh lagi keyakinan kelas, misalkan ada baris ya sebelum masuk kelas. Jadi kita membuat kesepakatan di awal pembelajaran sebelum masuk kita ada baris, kemudian ada berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Misalkan ada lagu Indonesia Raya, kemudian ada lagu-lagu nasional yang lain. Ya. Itu contoh keyakinan di kelas 3. Mungkin di kelas atau ketika pembelajaran materi agama Islam, Bu Widi membuat kesepakatan kelas. Pak Rosi, kegiatan olahraga sebelum melaksanakan kegiatan olahraga lapangan, Pak Rosi apakah membuat kesepakatan dengan anak-anak? Iya, coba sebutkan Pak Rosi apa saja, saya ingin dengar. Untuk olahraga sendiri kan saya dan anak-anak di lapangan. Sebelum ke lapangan saya dengan anak-anak membuat kesepakatan harus baris rapi dua-dua, terus membawa botol minum, terus juga anak-anak juga dalam kondisi yang sehat. Jadi dalam pelaksanaan olahraga itu dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Terima kasih untuk Pak Rosi, untuk Pak Yusuf. Ya, kita semua memiliki keyakinan kelas masing-masing. Di kelas saya pun seperti itu. Oke, sebelumnya di sini keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas. Ya, berarti di sini kita dalam membuat keyakinan kelas semestinya kita sepakati bersama, aturannya kita buat bersama, setuju atau tidak. Contoh tadi Pak Yusuf sebelum masuk kelas, siswanya berbaris dua-dua, berbaris rapi. Itu menunjukkan kalau anak mau masuk kelas tidak rebutan. Kemudian juga jadi menciptakan budaya antri dan juga latihan anak jadi latihan baris masuk kelas. Jadi tetap ada segi positifnya. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu kita tidak boleh melihat latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Mungkin di kelas ada yang memang kalau anak ini punya geng sendiri, punya kelompok sendiri. Oh, ini yang putih-putih, ini yang anaknya kelompok putih-putih. Berarti gurunya ketika membuat kesepakatan kelas dibuatlah yang condong ke kelompok putih. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh melihat latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama dan juga kepentingan pribadi. Oke, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat sebentar ini proses pembentukan
keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 5, saya dengan murid. Saya sudah rekam banyak, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk diupload di sini, saya hanya upload 2 saja. Bapak Ibu menyimak nih, hanya menyimak nih. Anaknya nggak mau maju Bapak Ibu, malu. Ya, Bapak Ibu, itu contoh keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa saya. Mungkin Bapak Ibu juga punya bentuk keyakinan kelasnya berbeda dengan saya. Saya membuat seperti itu, tentunya tadi ada sticky note yang anak-anak tulis, kemudian mereka tempel di kertas. Dari situ nanti kita dapat mengelompokkan mana nilai-nilai kebajikan yang anak-anak buat. Ya, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Di sini ada 2 senior saya ya, ada Bu Dariza, ada Bu Rusmi. Bu Rusmi, apa sih restitusi itu? Coba minta komennya. Saya
mengeksplor anak ya, ketika anak mempunyai unek-unek. Nah itu seperti itu. Bu Dariza, bagaimana? Apa sih pendapat Bu Dariza tentang restitusi? Ya, restitusi itu kita mencari tahu kenapa sih anak itu berbuat kesalahan. Setiap anak itu berbuat kesalahan itu pasti ada ya sebabnya, punya alasan kenapa kok anak berbuat kesalahan. Nah, kita sebagai guru mencari tahu, nah itu namanya restitusi. Ya, terima kasih Bu Rusmi dan Bu Dariza. Oke, untuk restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, untuk restitusi sendiri di sini mempunyai langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, apa Bu Rusmi yang pertama? Yang pertama, menstabilkan emosi anak tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Bu Guru Rusmi ini GP-nya sudah lama sekali, jadi ya saya maklum ada yang lupa tidak apa-apa. Lupa satu kata nih Bu Rusmi tidak apa-apa. Ya, pertama menstabilkan identitas. Ya, langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Berarti tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak bisa dibantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya Bapak Ibu, saya juga yakin sekali pasti ketika proses pembelajaran ada saja anak yang membuat Bapak Ibu itu bagaimana? Iya, jengkel, marah. Ketika marah kita ikut emosi, akhirnya sama-sama emosi. Nah, dengan segitiga restitusi ini kita melakukan langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita jangan ikut memarahi, jangan ikut marah. Kita dekati, kita tanya sebetulnya apa sih yang membuatnya marah. Oh ternyata dari rumah sudah ada masalah. Akhirnya di sekolah terbawa. Contoh mau berangkat sekolah PR-nya belum dikerjakan. Menyalahkan mamahnya, ibunya disalahkan. Mama sih lah nggak penting, aku mau kerjakan PR. Aku takut ketemu ibu guru. Deva tidak mungkin, pasti saya kerjakan PR-nya. Ya, jadi anak sudah mau berangkat sekolah sudah tidak percaya diri, sudah hatinya tidak tenang, mau masuk kelas, aduh, jangan-jangan nanti bu guru marah ya sama aku belum masuk
mengerjakan soal nih, belum mengerjakan PR. Nah, di situ ketika pembelajaran, anak ditanya temannya pun tidak mau jawab. Akhirnya temannya malah kena marah. Nah, di situ kita mengambil langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tentunya ketika kita bertanya kepada anak yang sedang salah itu, kita harus posisinya di mana, Bu? Di depan anak-anak yang lain atau kita pisah, Bu, menyendiri empat mata dengan kita? Iya, kita pisah supaya anak tersebut tidak merasa minder. Betul sekali, Bu Rusmi. Pak Rosi juga begitu atau bagaimana Pak? Diajak keluar makan-makan atau gimana Pak? Sama. Iya, diajak ngomong, diajak bicara secara dari hati ke hati, empat mata saja. Jadi anak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Aku lagi kenal apa ya? Kok sih kenal apa di yang remuk baik di kelas jajan guru sama apa sih? Ternyata itu tadi. Aku belum mengerjakan PR dulu karena mama aku nggak minyatin aku jadi gurunya gasik ngantuk jadi tidak mengerjakan PR. Masalahnya sangat sepele karena tidak mengerjakan PR. Apakah guru memberikan solusi? Iya. Iya, pasti guru memberikan solusi. Kita ke poin ketiga untuk segitiga restitusi. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkannya. Jadi ketika kita sudah selesai menanyakan kepada anak, ada masalah apa sih? Nah, setelah anak meluapkan apa yang ada dalam hatinya, kita dapat memberikan solusi. Dan kita tanyakan kepada anak keyakinan dalam dirinya mau apa. Nah, dengan mau apanya itu kita bimbinglah menjadi sesuatu yang untuk dapat menemukan gambaran dia di masa depan. Ya Bapak Ibu, saya punya contoh kasus yang ada di kelas saya di sini. Untuk kasus segitiga restitusi ada 2 kasus. Yang pertama anak itu menyontok melihat pekerjaan temannya karena dia tidak mengerjakan PR dan itu sering dilakukan. Nah untuk yang kedua anak meminjam alat tulis temannya tapi tidak isinya, akhirnya temannya marah tidak suka. Bapak Ibu bisa melihat ini di sini ada contoh kasus 1 dan kasus 2. Ini seorang siswi ya, siswa putri namanya Mahira Anis. Dia tidak pada saat itu dia tidak mengerjakan tugas dan itu sering dilakukan. Dia menyontek pekerjaan temannya yang bernama Kaila. Sehingga ketika selesai kegiatan belajar Kailanya lapor ke guru-guru, aku bikin contoh nih Mahira dan guru, Kailanya nangis. Nah itu kasus pertama. Berikutnya kasus kedua.
Ya, kasus kedua, Mahira pinjam alat tulis temannya tapi tidak izin. Jadi temannya ini merasa tidak nyaman, milih-milih kok orang izin. Berarti kan tidak punya etika dan sopan santun ya. Pelanggar kesepakatan pasti tidak ini Bapak Ibu. Iya melanggar. Karena di awal sudah menentukan kesepakatan kelas kalau mau pinjam itu izin terlebih dahulu. Ya, dari kasus-kasus ini saya menyelesaikannya dengan segitiga institusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya berbicara hanya dengan Mahira di ruangan guru, tidak ada yang lain, dan juga guru-guru sudah pulang. Tapi kamu nggak izin ya? Kenapa kamu tidak izin? Setelah saya melakukan penyelesaian masalah dengan siswa orientasi ketiga institusi, saya juga melakukan umpan balik terhadap siswa tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mahira. Saya senang sekali berjumpa kembali. Saya Solusi Karina. Saya menjadi lebih tanggung jawab lagi sebagai seorang siswa dan juga menjadi siswa yang memahami dan memiliki sopan santun di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan sekitar. Terima kasih Ibu Dewi yang baik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah selesai, anak pun merasa nyaman dengan solusi yang diberikan oleh guru. Jadi untuk kedepannya apabila ada anak yang punya masalah, kita gunakanlah segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah.
Oke Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita harus membangun budaya positif untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tidak dapat dibangun sendiri. Tentunya harus ada kolaborasi dengan warga sekolah, bahkan dengan orang tua siswa juga sangat dibutuhkan. Oke Bapak Ibu, itu adalah penjelasan, itu adalah materi ilmu yang saya dapat ketika saya mengikuti kegiatan CGP. Semoga di Bapak Ibu dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan, dapat diimplementasikan kepada siswa Bapak Ibu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri fokus yang dari sebagai hari budaya. Demikian Bapak Ibu SD Negeri 1 Pekonceng, pemaparan atau diseminasi budaya positif bagi kita semuanya. Semoga kita dapat melaksanakan di kelas masing-masing. Saya pembawa acara, apabila ada yang berkata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.